Join media. Ya kali nggak join. Yo, gimana nih? Sekarang kita lagi berada di tempat yang sangat panas sekali. Iya. Anjing nih yang milih tempat, bangsa. Oke, di episode ke-6 ini kita mau berbincang sedikit nih sama Kita ada bintang tamunya sekarang. Iya. Perempuan. Perempuan pertama nih bintang tamu nih. Iya. Perdana kita perempuan. Kebetulan bintang tamu ini kita dari pegiat pecinta alam. Pecinta alam. Iya. Mapala ya? Ya, nggak tahu juga, nanti kita tanya-tanya dulu. Oke, kita tanya-tanya lagi. Nah, lu kan kayaknya lu kan lagi berminat nih sama alam. Iya, kayaknya gua lebih ke naik gunung. Lu nggak tahu pecinta alam mah beda lagi tuh. Iya, beda lagi. Definisinya beda. Nah, Apa? Oh iya, nomor table. Nama table. Kak. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, yaudah kita langsung panggil aja kan. Gue pengen belajar banyak tentang alam juga. Iya. Ini dia. Indah. Indah. Ini Indah. Taruh. Hai, guys. Angkat dulu nggak nih? Angkat dulu. Nggak bisa diangkat Oh, deh. saya. Dah. Gimana kabar? dah? Apa kabar dah? Baik-baik kalau Baik-baik. kalian gimana? Dari mana nih? Dari rumah? Oh, dari rumah. Enggak, stylenya gitu. Oh, soalnya nanti gue pengen pergi lagi. Mau party? Enggak dong, masa party begini. Oke. Enggak. Enggak. Gimana dari rumah? Perjalanan gimana? Di hari Minggu yang Agak terik ini. Kayaknya agak hari terik kayak Minggu gini. nggak terlalu macet kali ya. Orang-orang pada lebih milih di rumah. Jadi ya aman aja sih di perjalanan. Oke, ndak, gue langsung ini aja. Gue perkenalkan diri lu dulu, ndak. Gimana nih perkenalan ini? Perkenalan aja. Introduce yourself. Indah. Biasa Oke. perkenalan kayak interview lu mau kerja aja. Nanti gue terima apa Udah lama enggak? lagi gue interview kerja. Nih, misalkan nggak terima Lu lu bayanginnya cabut dia nih. HR. Gue Agak takut ya. Iya, nggak apa-apa. Nama gue Indah, gue umur 25 tahun sekarang. Gue dulu S1 di Dharma Persada, jurusan sastra Inggris. Terus gue sekarang S2 di Unitomo, Surabaya. Kerjaan gue sehari-hari event organizer. Oh, lu S2 nih sekarang. Gue S1 aja pusing. Iya benar, sama sih. Iya, satu Cuma ya gue ada reason kenapa gue S2. Apa? Udah lanjut nih, tapi masih Udah 2 semester. udah tesis belum ya? Dia berapa? Lagi ngajuin proposal tesis, semester 3 baru gue full tesis. Dia Habis 4 itu semester doang ya? Harusnya basicnya 4, cuma kalau lo cepet bisa 1,5 tahun 3 semester. Oh, gue bisa sih kayaknya. Bisa lah, semua orang bisa. Gue bisa 1 tahun kayaknya. Gue masuk 1 semester 2 langsung ngajuin proposal, habis itu tesis. Nggak apa-apa sambil ngepots. Nggak apa-apa, kita sambil ngerokok, mabok-mabokan juga dijoin nggak apa-apa. Oke, Nda, kenapa lu bisa nyemplung? Lu kan dari sastra Inggris nih. Kenapa bisa nyemplung ke Mapala sih? Gue mau tahu dulu nih perjalanan lu di Mapala itu. Sebelum gue masuk Mapala dulu ya. Iya. Jadi dulu tuh gue punya temen nongkrong kan, isinya cowok-cowok semua. Nah gue inget banget dulu pas zaman SMA, pas lagi lulusan SMA itu, sebelum gue masuk kuliah, gue diajakin sama temen gue ke Gunung Cikuray. Nah itu pertama kalinya gue naik gunung. Tapi pertama kali gue nggak bilang ke nyokap bokap gue buat izin ke gunung itu, karena gue takut kan diomelin, namanya masih anak SMA, cewek. Terus itu posisinya gue cewek sendiri yang naik gunung sama temen-temen gue, sisanya cowok semua. Nah terus kayaknya lo kenal deh, Yagi, Bolang, kayak gitu-gitu. Oh ya, gue tau. Enggak, gue. Tahu gue. Ya lo kenal kan? Beda generasi. Anak orang-orang Pulau Gadung. Oh ya, Pulau Gadung ya. Nah terus habis itu ya gue naik gunung ke Cikuray, terus gue yang kayak ngerasa emes aja gitu. Di saat gue naik gunung, gue dapet kayak experience yang gak pernah gue dapetin Tapi sebelumnya. gue ngasih sedikit gue ngasih tahu aja nih buat lo nih. Cikuray nyampe puncak tuh indah banget, lautan awannya. Iya, Betul nggak? bener. Depannya kan Papandayan tuh. Terus lautnya juga lu kalau lu fokusin Oh, lo naik lagi. gunung juga ya? Gunung gua. Nah, Gunung Cikuray itu gunung yang benar-benar gunung tuh kedua. Pertama gua salah. Oh betul. Salak juga lumayan dong, karena hutannya kan belantara banget, walaupun dia pendek. Gak mau gua salah lagi. Tracknya nggak sih? Iya sih benar. Gua nggak tahu ya, karena mungkin di waktu gua awal ke Salak itu kondisi hujan jadi blok, jadi bikin gua anjing malas banget. Terus pacet di kaki banyak. Iya di hutan selalu banyak Iya. pacet ya malah. Pacet. Terus gimana di Cikuray lanjut tadi? Terus gue di Cikuray itu namanya baru pertama kali ya, gue nggak bawa apa-apa, gue cuma bawa kamera, inget banget kamera sepupu gue minjem.
Gue bawa kamera doang, yang lain pada bawa tas, gue yang kayak cuma bawa diri doang. Tapi itu berat banget. Tapi tuh pas once gue udah naik ke puncaknya, gue yang kayak kebayang. gue kemana aja selama ini loh, kayak nggak pernah bisa menikmati keindahan alam yang ada. Akhirnya di situ gue yang kayak realize, abis after masuk kuliah baru gue di situ kayak mikir apa gue masuk UKM organisasi Mapala ya. Tapi tuh awalnya masih kayak maju mundur. Masih ragu. Karena kan gue satu kampus kan sama abang gue basicnya. Nah abang gue tuh tahu di Mapala gimana. Ya bang gue Unsada juga. Terus udah gitu pas gue bilang ke dia, gue kayak mau masuk Mapala deh. Nama Mapala gue dulu KPA Pandapa di Dharma Persada. Terus kata dia, lo yakin masuk Mapala? Iya yakin, udah nggak usah, mending gue masuk Menwa. Gue disuruh masuk Menwa. Terus gue yang kayak nggak mau. Makin dilarang makin jadi. Menwa tuh resimen mahasiswa, jadi kayak polisi-polisian kampus. Oh iya. Kayak gitu. Nih bukan ada polisi skena doang ya, polisi kampus. Polisi kampus ada, namanya Menwa. Polisi kampus. Iya, Ngapain aja Menwa? Menwa ya kayak baris berbaris kayak tentara-tentaraan kampus gitu loh. Tentara rasa kampus. Maaf ya buat maaf banget, nggak ada maksud apapun. Terus No offense. akhirnya sama si Datuk tuh Akhirnya mau nggak mau dia ya udah kan ngizinin. Terus akhirnya pas gua sebelum diklat dia yang kayak hati-hati lo di sana, yang kayak ngasih nasihat lah, udah ikutin aja yang senior bilang bla 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 bla. Gue di kelas 10 hari, ya udah akhirnya gue masuk Mapala. Awalnya after diklat gue tipes, karena ya kaget. Ya orang-orang masih udah tahu lah ya yang bukan Mapala. Kalau Mapala lumayan agak keras pendidikannya. Dan gue merasakan akan hal itu. Mungkin fisik gue kaget selama 10 hari di gunung. Jadi itu pas gue diklat, gue tuh dari kan di Mapala gue ada 4 divisi, ada Arung Jeram, Panjat Tebing, terus Gunung Hutan, sama satu lagi sama gua satu lagi camping. Nah itu tuh selama gua diklat, itu tuh 4 divisi itu langsung dicobain semua selama 10 hari. Jadi hari pertama, kedua, ketiga itu gua di tebing sama gua, 4 ke 5 gua di Arung Jeram. Terus sisanya itu gua di hutan kayak survival, PPGD segala macam. Ya lu bayangin dengan fisik gua yang masih sekaget itu, langsung ke alam. Dan itu tuh kayak 10 hari hujan terus-terusan. Jadi gue gak pernah kena matahari. Ya balik-balik gue tipes. Nah, gue masih penasaran juga nih, soalnya kalau gue kan kampus juga nggak ikut-ikut Mapala, anak-anak kelas-kelas karyawan, gue banyak cerita tuh kalau di diklat itu keras banget. Katanya kalau lu kedinginan aja bisa digambar apa atau disuruh push up. Iya benar. Nah tapi dibalik semua itu kan lu kedinginan disuruh push up, digambarin. Sebenarnya ada maknanya. Sebenarnya nggak lebih ke gambar sih, lebih kayak lo dikasih sesuatu, gimana caranya lo bisa ngehandle rasa itu supaya lo nggak misalnya ya kayak di push up itu kan olahraga kan, itu ngehangatin badan, jadi lo nggak kedinginan, lo nggak akan kena hipo. Jadi tuh diklat itu disetting supaya lo bener-bener ngerasain the worst case yang ada selama lo berkegiatan di alam. Itu tuh bener-bener yang kayak nanti kita kan mainnya sama waktu ya kalau di alam. Lo lama ngebangun tenda segala macam, ya lo pasti bakalan amit-amit, kita nggak ada yang tahu alam gimana, tiba-tiba ada badai, kalau lo lama lo belum bangun tenda ya kelar hidup lo ya, kayak gitu-gitulah. Intinya tuh kerasnya lebih kayak ke tegas sih ya, dan disiplin banget. Tapi emang benar sih, gua juga teman kerja gua dulu tuh ada beberapa orang bekas Mapala. Jadi tuh, nah gua edukasi nih dari dia, di saat gua kedinginan lu push up aja Ki. Nah kebetulan gua waktu naik di Sumbing itu kebetulan badai banget. Kita naik ada berapa orang ya? Berapa Jing? Lagi ke Sumbing? Ya 5 orang apa 6 orang lebih lah. Lumayan ya? Iya itu kondisi badai, dan akhirnya pun yang nyampe puncak gue bertiga doang tuh. Yang anak Mapala 2 sama gue 1, itu badai banget. Misalnya di bawah? Saya di bawah, karena nggak kuat juga, ada yang hipo, ada yang emang hipo. nggak memungkinkan untuk lanjut gitu. Nah akhirnya pas saat malam kan badan pada dingin semua, basah semua, itu nggak ada baju kering. Emang lo nggak bikin settingan basah gitu? Enggak, dibikin settingan. Nah jadi temen gue di tenda tuh ada 1 orang di situ. Nah kehujanan. Terus? Kan barang-barang dikeluarin semua tuh di tenda. Nah tenda rembes, dia nggak ngeliat ke situ. Oh. Kebasahan semua.
Nah, akhirnya malam-malam gue kedinginan, yang gue lakuin kata temen gue push up yang banyak. Itu posisinya hujan juga? Udah reda, Udah enggak? cuma Oh. dinginnya itu loh. Iya sih Itu benar. push Di gunung up, pasti dingin push banget. up terus. Udah ditambah tenda patah. Gila, parah banget. Push up, ini dia ngerasain ya, dia hipo deh. Oh dia, terus after dia hipo apa yang lo tanganin buat dia? Kayak apa perlakuan pertolongan pertama gawat darurat? Gua kan itu Oh, tolong kondisi dia tuh hipo lagi saat summit. Jadi pas lagi jalan. badai, hipo, akhirnya gua nitip dia ke orang. Oh iya, sumpah. Iya, nitip ke orang, emang tenda mereka itu, bang, temen lu titip aja di sini. Oh ya nggak apa-apa deh, gue mau lanjut nih summit. Gue titip satu, karena menurut dia masih mau lanjut naik nih. Lo bisa bilang dia hipo karena Udah parah banget, udah biru semua, udah dingin gitu. udah kalau Iya. aja ngobrol udah nggak jawab. Udah nggak nyambung, Nggak udah jelas. pengen aja. Akhirnya gue bilang, udah lu nggak usah dilanjutin deh, ini nggak memungkinkan banget. Akhirnya dia juga ngerti kan, gue taruh di tenda orang, dan akhirnya diterima kan, ngobrol-ngobrol panjang gitu tuh. Nah jadi kalau dalam diklat itu kekerasan itu emang udah ngedidik juga ya, edukasi. Dan zaman sekarang mungkin dulu emang masih keras banget kali ya. Bahasa keras di sini gua tarik lurus ya, biar orang-orang nggak nganggapnya keras dalam artian main fisik segala macam. Iya, Itu iya. enggak. Kerasnya keras edukasi. Iya, kerasnya lebih kayak ke tegas, disiplin. Tegas, ya. Kalau misalnya lo berapa menit belum selesai, ya itu ada hukuman-hukuman ringan ya kayak push up kayak gitu-gitu. Jadi kerasnya dalam artian nggak yang keras banget apa yang dibayangin. Kerasnya juga ada manfaatnya buat kita sendiri. Iya. Tapi Secara nggak langsung. gue lebih setuju didikan itu keras sih, men. Iya, aku juga lebih setuju. Lebih setuju. Tapi keras. buat keras di zaman Nggak bukan anak keras sih. zaman sekarang udah susah. Kita udah nggak bisa pakai kekerasan Jatuhnya lebih lagi. ke tegas nggak sih? Bukan Iya. keras. Keras gue lebih suka keras. Karena kalau di alam bebas gitu, kan kita pecinta alam lebih sering ini. Gue lebih Alam nggak bisa dipredik ya? iya mendukung Hashtag lebih- karena alam bisa jadi antagonis. Iya, alam bisa jadi antagonis. alam Tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Lebih suka gue didikan keras. Karena lu didikan keras sama orang itu belum tahu lu didikan di alam kayak gitu. Iya bener Biar banyak anjir. belajar gitu. Ya dengan lo kehantam badai aja itu juga udah suatu kayak warning atau ya didikan buat di alam gimana caranya lo ngantisipasi. Iya, benar. Gimana sih di saat lo lagi naik gunung terus lo turun hujan apa yang lo lakuin itu kan salah satu bentuk ajaran dan didikan yang bakalan lo terapin juga di gunung kan. Nah iya. Kayak gitu. Gue beruntungnya kan kalau lu ini nih naik gunung juga habis itu lu mempelajari lebih dalam gimana apa ya, lebih prepare gitu, lebih Iya. mempelajari. Nah untuk anak-anak sekarang nih banyak yang dibilang FOMO, FOMO. naik Iya, asal FOMO, naik gitu. naik asal Sebenarnya naik. yang naik gunung FOMO itu Nggak masalah sih. lebih mulai menjamurnya pas zaman film 5 cm. Iya. Harus itu gue juga FOMO sih gara-gara Iya, 5 bener. cm. Sama. Iya, Sama, itu. kayaknya semuanya Benar, itu kayak semuanya biasa dari berawal situ ya. mulanya dari situ, dari 5 cm. Dari 5 cm. Yang membedakan itu gua sebelum naik gunung riset. Nah, pola pikirnya. Nah pola pikir gua udah mikir panjang sih. Udah mikir panjang. Worst case-nya. Kalau di Mapala kita tuh nggak main asal, karena kan Mapala nggak cuma naik gunung, Oh. gua kayak gitu-gitu kan Iya. ada banyak ya, Ada dia banyak kegiatan. divisi-divisinya, ada runjram, gua tebing, terus gunung. Nah itu tuh kalau misalnya di Mapala sendiri, kalau kita udah mau nentuin kita mau naik gunung ini nih satu, kita itu ada preparationnya, ada latihan fisiknya, terus ada pengulasan materinya, terus ada simulasinya juga. Dan di divisi Gunung Hutan apalagi itu tuh kita nggak yang cuma asal naik gunung, itu tuh ada yang dibawa, entah itu kita konservasi, terus ekspedisi, entah itu kita pembuatan peta atau kita di sana latihan search and rescue. Terus latihan survival, banyak banget sebenarnya yang dilakuin di Mapala itu. Tapi tergantung lagi, balik lagi ke divisi masing-masing, peminatan dari mahasiswanya lagi sama Mapalanya itu. Karena nggak semua Mapala juga ada, banyak divisi ada yang punya diving segala macam, itu beda-beda. Nah, Tapi biasanya yang dilakuin Mapala ya pasti sebelum kita berkegiatan kita ada preparation buat latihan Preparation. fisik, pengulasan materi, simulasi kayak gitu-gitu. Oke, balik lagi. Tadi kan terakhir Kikurai. Nah, maksud gua apa nih yang lu untuk tahapan lebih lanjut, gua kayaknya harus mendalami Mapala nih sampai kelar nih. Sebenarnya enggak. Memotivasi gitu. Sebenarnya
nggak lebih ke mendalami Mapala. Gue masuk Mapala itu mau mencari temen supaya punya temen naik gunung. Alasan awalnya tuh itu. alasannya Terus gue yang basic. kayak Iya, nggak iya. semua orang bisa naik gunung, nggak iya, mau naik iya. gunung kan? Iya, Cuma benar. orang-orang terpilih dan tertentu. Jadi akhirnya gue yang kayak apa gue masuk Mapala ya biar gue itu punya kalau nggak temen. salah juga ada dana juga kan dari kampus. Iya, Untuk kita Mapala. ngajuin kayak proposal terus Proposal. karena emang kalau di kampus khususnya buat UKM itu biasanya karena dulu gue kan BPH juga, gue sempat jadi ketua umum di Mapala. Jadi tuh emang per tahun setiap ada mahasiswa baru dan semuanya tuh UKM dibagi rata. Jadi kayak anggaran per tahun dana dari kampus itu berapa itu tuh ada anggarannya. Tuh Itu buat namanya dana teman-teman untuk UKM, unit kegiatan mahasiswa. yang mau jalan-jalan naik gunung, Yang hobi alam berdua, arum jeram, lu masuk Mapala deh Untuk gratis. Mapala bener-bener. Ada dananya. Ada dananya ya. Masuk Kalau mau kayak nyari jalan kasihan, pintas nggak? ya kan. Iya. Lo nggak akan nyesel lo masuk Nggak Mapala, nyesel banyak ya. banget ilmu yang didapat. Banyak ilmu. Dulu tuh gue lumayan gimana ya, gue extrovert, cuma gue milih-milih orangnya. Cuma di saat gue masuk Mapala, jadi Mapala tuh jaringannya luas banget kan. Luas. Jadi tuh kita tuh di Mapala Jakarta lain, di kampus-kampus lain tuh kita yang kayak masih nganggapnya saudara gitu loh. Ngerti nggak sih kayak ngerti. kekeluargaannya tuh Kekeluargaannya kuat. kental banget. Entah lo emang itu Mapala beda kampus sama Mapala sama, emang bener-bener diajarinnya seperti itu. Jadi di saat gue di Mapala itu tuh gue berkomunikasi, berinteraksi sama Mapala-Mapala yang ada di Jakarta, ada di luar Jakarta, itu tuh banyak banget dan itu yang ngebikin self grow gue tuh makin meningkat. Entah itu gue lebih kayak jago berinteraksi, lebih kayak pede lah gitu. Kepribadian juga otomatis Kepribadian gue berubah ya. jadi yang kayak lebih ya banyak belajar lah Kayak gue di merubah Mapala. karakter gitu. Bener, merubah karakter. Kayak dulu Indah itu seperti apa sebelum Sebelum masuk Mapala, terus after masuk Mapala gue yang jadi kayak ya gue bisa ngebawa Emang diri dulu gue. lu gimana sebelum masuk Mapala? Ya sama aja sih, cuma lebih kayak self improvement gue lebih meningkat aja Iya, pasti selama ada gue di perbedaan Mapala. gitu. Kayak dulu tuh gue kalau buat ngajak ngobrol orang duluan gue lumayan agak gue Introvert takut ya? salah Udah nggak ya males ya? ngomong Kayak karena gue tuh tipikalnya kalau gue mau ngajak ngomong sama orang dulu Iya. gue mikir kalau gue ngomong ini salah nggak ya, gue tuh kebanyakan mikirnya duluan. Overthinking duluan, takut Iya, salah gue takut gitu. kayak kira-kira kalau gue tanya ini dia gimana ya responnya. Jadi gue berantem di pikiran gue dulu. Nah tapi after gue di Mapala, gue yang kayak mereka senior gue ya, gue ngambil contoh dari senior gue tuh mereka yang kayak kalau setiap ada tamu, kadang tuh Mapala lain datang ke kampus kita, ke Mapala gue buat kayak minjem alat, Oh, kayak iya, gitu-gitu, iya. terus ngasih surat undangan. Jadi tuh emang interaksi antara Mapala satu dengan yang lainnya Lainnya, emang ya. berketerikatan Kesinambungan, ya. banget, berkesinambungan gitulah. Lebih membentuk pola hidup lu gitu. Ya, Iya, karakter. jadi tuh di saat mereka datang, terus gue yang kayak masih ngeliatin kan, gue masih observe gitu kayak ini gimana sih habit dari Mapala. Gue masih bertanya-tanya, masih kayak ngeliatin, beradaptasi. Terus makin kesini gue lihat kayak oh ternyata dengan lo mau terbuka, dengan kayak lo mau coba buat berkomunikasi itu lumayan lo buat ngebuka peluang, entah either buat jadi teman atau relasi kedepannya kan gak ada Relasi. yang tahu. Jadi tuh gue berani karena gue ngeliat senior gue setiap ada tamu dia yang kayak asik gitu loh. Kan kadang kalau misalnya ngeliat orang asik kitanya diem Ya, kayak lo gimana? ngerasa gimana Iya, gitu bener, kan, bener. iya kan kayak Oh, kayak kita anjing gue nggak nggak dianggap. terus nih sama gua, Iya, anjing. iya. Jadi tuh gue berusaha dan belajar gimana caranya gue punya pengetahuan yang luas supaya Iya, gue bisa Ini dia ajak ngobrol Mapala bareng. nih. Ajak Mapala lu. Lu ada rencana Mapala? Kan di rencana dia mau kuliah S1. Mau kuliah lagi. Ada rekomen nggak? Ya kampus gue aja. Buat karyawan. Kayaknya di semua kampus Jakarta ada kok kelas karyawan. Maksud lu yang oke lah gitu. Maksudnya lu ikut Mapala juga nggak bisa sih Ging kalau kelas karyawan. Susah waktu. Iya, karena lo aja satu milihnya udah masuk kelas karyawan. karena Resign kerja. dulu sih kalau kata gua. Oh, nggak ada resign. Terus jangan. Iya. Terus ada rencana apa sih? Rencana apa? Ya apa gitu? Ya udah ngejalanin Gak hidup usah aja. ikut-ikut Mapala gitu. Improve aja nanti. Ya ini ada gua, tenang. Lu mau kemana? Lem, gunung mana? Ayo, gas. Ini ada Indah sekarang. Ada Indah. Ada. Indah gunung mana sekarang? Mana aja. Tapi gue udah lama lo nggak naik gunung semenjak kerja. Ya, gua juga Sama, kangen sih, gua juga udah lama kalau nih. naik Omong gunung, doang. nunggu akhir jadwal. bulan, akhir bulan. Gue sebenarnya nunggu yang ngajak aja. Gue anaknya ayoan. Sama, gua kan juga, bilang cuma gua berdua biasa. juga gas. Soalnya gue lumayan gampang ngambil cuti. Maksudnya mereka lah yang ngatur jadwal gue yang ikut gitu. Tapi ada
regulasi juga di Mapala. Kalau lo mau kemana pun berkegiatan di alam bebas, minimal harus 3 orang. Iya. Jadi nggak boleh berdua. Jadi once ada yang sakit, 1 orang akan nemenin yang sakit, Handle 1 ya, orang satu turun orang buat turun cari buat nyari bantuan. Ya, Kayak gitu. ya. Itu worst case Nggak ya. denger kan? Pernah denger. Pernah. Terus dia tuh kayak ada nggak slogan sih, lebih kayak jangan membunuh apapun selain Iya. waktu, jangan meninggalkan apapun selain jejak, terus jangan mengambil apapun selain gambar. Ih, bagus nih. Nih, klip ya. Itu banyak tuh. Ya, tolong dipotong nanti. Di klip ya. Langsung tit. Bayi indah bawahnya gitu. Enggak, itu bukan baik gua. Udah Itu udah banyak emang gitu. kayak Oh iya iya. Cuma nggak apa-apa lah. kode Nggak etik, apa-apa, kode nggak etik, apa-apa. sebutannya kode etik Kode etik. Mapala kayak gitu. Iya. Nah, lu selama di Mapala kegiatan apa sih yang paling lu anjing males banget, berat nih? Enggak lah gua. Yang menurut lu berat Yang banget. ngeluh deh, yang ngeluh. Iya, bukan lu banget gitu. Gua ngeluhnya pas gua ngejabat jadi ketua umum. Oh, itu Apa berapa lama? 2 tahun gua Oh, jadi 2 tahun, ketua. ih, lama loh. Apa tuh hal yang bikin lu ngeluh? Iya, satu, gua kan beasiswa juga di kampus gua. Terus kedua, kegiatan Mapala itu tuh kayak super padat, dalam 1 bulan tuh pasti ada aja kegiatannya. Ya, Entah itu benar-benar. kegiatan yang emang cuma di kampus atau emang kita harus berkegiatan di luar. Nah itu tuh gue lebih kayak ngeluhnya gimana cara gue nge-manage waktu supaya beasiswa gue nggak terabaikan dan dicabut, sama gimana cara gue tetap ngejalanin organisasi gue supaya tetap beregenerasi. Iya, benar. Itu yang berat banget, apalagi tekanan di Mapala gue tuh intervensinya lumayan agak berat dan banyak. Jadi kayak anjing Anjing, tanggung jawab gua nih. Iya kayak gitu. Berarti case-nya tuh secara garis besar waktu ya. Balik lagi ke waktu. Tanggung jawab. Waktu sama kayak ya beban yang gue pikul aja gitu. Barang-barang nih, gue takutnya nggak kebawa nih Mapala. Gue juga ada beban juga di kampus dapat beasiswa. Iya gitu. Gitu. Nah, tadi kan lu bilang kalau anak-anak Mapala itu ada apa ya namanya bukan rekomendasi, ngasih tahu kalau misalkan minimal untuk mendaki itu 3 orang. Nah kan akhir-akhir ini banyak banget nih yang solo-solo pendaki. Apalagi mending kalau solonya TikTok dekat ini, yang solo-solonya tuh emang bener-bener sendiri di gunung-gunung yang udah yang lumayan lah ya. Ya, lau banyak banget kan. Lumayan sih, gue juga ngeliat beberapa di TikTok ada yang kayak muncul, oh oke dia sendiri, gue ya sama pala-pala gue aja gue belum berani. Nah karena banyak tragedi juga tuh, mas, kayak ada yang tiba-tiba jatuh kenapa-napa, terus banyak juga yang TikTok. Tau nggak yang terakhir tuh yang di Sumbing dia TikTok, habis itu meninggal. Jadi pas balik dia ngantuk jatuh. Yang kepleset ya? Iya, itu TikTok dia. Kan dari pihak base camp-nya itu udah yang bule-bule itu juga banyak kok yang dia nggak simaksi. Sebenarnya kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi, ya lo nggak apa-apa aja, nggak apa-apa banget kalau misalnya lo mau solo traveling naik gunung atau ke alam bebas, itu ya hak masing-masing dong, karena kita juga nggak bisa ya lo harus berdua atau kayak gimana, nggak bisa, itu pilihannya mereka. Tapi menurut gua ya preparation mereka dengan segala macam alat, barang, mental, fisik itu ya harus bener-bener kuat gitu. Udah oke lah, udah 100% oke. mumpuni ya. Iya, udah mumpuni dari segi fisik, peralatan, persiapan, mental apalagi ya, karena menurut gua lo di saat lo main di alam, kalau mental lo aja udah ngedown, itu bakal ngaruh ke fisik. Jadi makanya kenapa di Mapala tuh kita lebih dibentuk mentalnya kayak Gua gitu. lagi. Iya apa? Cuma nih, dia nih banyak berubah banget semenjak naik gunung. Iya benar. Berubahnya Apa contohnya? Jing yang berubah Jing semenjak pertama naik gunung? Tadi dia nggak mau, gue paksa udah lu sama gue Iya. mah nggak bakalan gagal. Apa ya? Yang paling gede banget sih gue takut, dulu penakut sama setan gitu kan. Terus gue sering dengerin cerita-cerita horor gunung ya kan. Si RJL. RJL banyak lah pokoknya. Ya udah, tadi gue di kosan sendiri nggak berani, gue pulang ke Jakarta. Terus sekarang setelah naik Oh, lo gunung itu, penakut itu ya? sepenakut itu, kalau dia cabut kemana, gue sendirian di kosan nggak berani. Sekarang jadi berani. Udah cuek, gue malah sekarang tinggal sendirian di kosan. Tapi Nah. gue juga sama, gue lebih takut di rumah sendiri dibanding di gunung. Iya. Nggak tahu gue kenapa. Mungkin karena di gunung Kayak ngerasa aman aja gitu ya. Iya, kita kayak tempat baru kan, jadi kita nggak tahu sesuatu story di balik itu semua tentang Ya, horor-horornya. Cuman kalau di rumah kita udah tahu kan, jadi kayak gue lebih takut mau ke Lebih kamar takut mandi di rumah. malam-malam di rumah dibanding gue ke pipis di gunung sendirian. Tuh gue kalau di gunung
Wiwis mana aja, pokoknya yang di tempatnya tapi berak di mana aja. Enggak, gue kalau kencing minta temenin lu kan. Iya. Anjir, gue aja sendiri jangan masalah karena sering Gue cewek minta sendirian. temenin, gue masih takut itu. Dulu, tapi sekarang udah oke lah. Tapi kalau emang sama gue naik gunung pasti gue nemu trek malam. Iya. Nggak boleh tahu sebenarnya Karena ya. Tapi kayak lebih enak enggak malam, pasti dah. nemuin malam. Kalau untuk trek naik pasti gue masih terang gitu. Cuma Oh. gue mau kalau model-model summit itu harus malam. Misalkan Tapi di lebih Pangrango, enak malam, serius. lebih enak malam kalau Karena Walaupun kadar oksigennya lebih rendah ya emang. Iya. iya, Cuman bener, satu itu. nggak tahu kayak Lebih lebih enjoy adem aja. Dan aja, lebih minim enjoy. pencahayaan juga kan, Terus- lebih beresiko. Eh, apa kayak kita nggak berasa aja karena emang tuh jalan gelap tiba-tiba udah nyampe enaknya gitu Plusnya itu, cuma minusnya ya minim Ya, minim pencahayaan, pencahayaan, kadar lo nggak oksigen terlalu kurang. aware, lo bisa kayak ngantuk segala macam, salah nginjak dikit kan lumayan fatal Iya. ya. Nah, buat teman-teman nih, nggak ngelarang untuk mendaki malam ya, cuma lebih prepare aja. Gue pun kalau misalkan mendaki malam itu prepare banget ya, dari center, Headlamp. center. Gue center aja, center tangan ini bisa nyetok 3, headlamp Iya, bisa benar. nyetok berapa gitu. Ya nggak apa-apa, bagus. berarti. kadang malah gue bawa headlamp sama center juga. Nah, terus juga Sebenarnya lebih logistik. dianjurkan jangan, Iya. cuma balik lagi ke pribadi masing-masing Pribadi ya terserah. masing-masing. Yang penting ya saling ngejaga teman. Ya prepare atau enggak diri lu udah gitu Iya. aja balik lagi Tapi ke persiapan mental sih. persiapan mental. Mental tuh ngaruh banget. Oke. Mental gue udah oke kok sekarang. Udah oke. Gunung mana aja Udah gas. ya? Oke, dari mana ya? Mana lagi? Gunung Tapi mana aja, kalian guys? selalu latihan fisik gak sebelum naik Gue gunung? naik, gue terakhir di Amin 3 Rinjani. latihannya. Amin 3 Rinjani kita lari. Lari. Lari gue. Ya, Baliknya lari. gue ditinggalin. Karena lari-larian. Gue lari-lari, udah kelar nih lari. Rinjani Lombok. Iya. Gue mau balik naik motor ditinggalin. Disangka gue udah naik. Bangsat. Udah itu kan udah kemarin. Oh iya, balik lagi, tadi gue belum selesai ngelanjutin yang solo traveling Solo itu traveling. gimana kan menurut pendapat gue. Tadi satu udah gue jelasin ya, yang penting preparation lo dari peralatan, fisik, mental itu udah aman. Ya udah, kalau lo ngerasa lo secure dengan lo jalan sendiri nggak apa-apa. Dan yang paling penting lo harus simaksi. Simaksi Oh, iya, ya iya. benar. Itu penting yang paling banget. penting. Itu penting Karena- banget sih ya. Jangan Iya kan, ilegal ya. karena ibaratnya kalau lo ilegal lo jalan sendiri, udah lo sendiri, lo nggak ada Ilegal. teman, nggak Lo tahu. ilegal. Kan yang susah juga ya Iya. orang-orang yang terlibat Orang-orang ada di dalam sekitar, ya. situ. Tiba-tiba nanti si Basarnas dateng ya kan, Dateng. nyelamatin lo karena lo Nyusahin nggak- Basarnas lu. Si Maxi, iya lo lumayan sih ngeselin. Iya iya itu lumayan, bukan Bikin- lumayan emang udah Emang ngeselin udah lu. ngeselin, kayak Bikin apa repot susahnya sih lo Basarnas. si Iya, Maxi, si bayar Maxi, berapa, ya, bayar kan berapa. asuransi diri sendiri juga kan. Jangan, kalau kata gue jangan takabur. Jangan Ngerepotin orang. Enggak, Jangan ngerasa diri lo lebih Iya, jangan lebih ngerasa diri lo segalanya. bisa dah Ya, pokoknya. lebih bisa. Enggak ngerepotin orang banyak, karena setelah kejadian itu pasti ada apa ya, evaluasi dari Ya benar. Ada pihak peraturan-peraturan yang perhutani. berubah. Iya, nanti tiba-tiba ditutup sementara gara-gara Iya. lu orang yang sotoy kayak gitu. yang lagi itu gara-gara Yang hilang. bukan yang open trip itu nggak jadi, kasihan kan orang-orang gunungnya ditutup nggak jadi naik gara-gara lu. Iya tuh gara-gara Iya, cuma karena satu kesalahan lo bisa matiin rezeki orang, lo Iya. bisa ngerepotin Iya. orang, lo Hobi- bisa ngebuat hobi satu orang. Hancurin kepala jadwal-jadwal keluarga, ninggalin orang ya. keluarganya di rumah. Benar, Jadi benar, hati-hati ya guys. Oh ya Ninda, ada games nih. Games. Games. Oh, ada gamesnya juga ya Ada di sini. game. Iya, Ada. kita ini baru pertama sih games nyoba ya. Sumpah. Sumpah. Oke, ini ada tebak-tebakan sih. Tebak-tebakan. Waktu makan. Kalau gue bisa jawab, gue ketahuan begonya, gue malu. Ini gampang banget. Oke, yang pertama ya. Ini buat kita bertiga. Iya, buat bertiga. Oke. Oh, cepet-cepetan tadi dulu, gimana nih caranya? Tunjuk tangan Kayak aja. gini ya. Iya, tunjuk tangan. Oke. tunjuk tangan. Mata lo harus jeli ya. Iya. Kayaknya gue yang paling bego deh. Yang pertama, gunung berapi aktif ini terkenal dengan kawah biru dan Tet, api birunya. kau ijen. Oke, satu poin. Aduh, Yang begini lagi beginian. kedua, gunung ini terletak di Pulau Lombok dan Tet. merupakan poin pada. Rinjani. Rinjani. Nah, Oke. nah, gimana? Gue Nah? kayak kalah cepet deh. Kalian belum selesai tapi udah tunjuk tangan. Gua itu 1, 2, 3 aja ya, Bang. Iya. Nanti jawab. Oke nih, di provinsi manakah Gunung Bromo berada? 1, 2, Tet. 3. Jawa Timur. Jawab. Ayo, Farida. Kan langsung jawab Satu sama. katanya. Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjutnya. Gunung apa yang menjadi tempat pendakian Presiden Soekarno untuk bersembunyi dari penjajah?
1, Gunung Gede. 3, iya. Ada tuh Gede ya? Mas Bayang bawah. 1. Oke. Gunung di Indonesia yang paling suka bikin kue. Ini agak jokes ya? Iya. Kue. 1, 2, Taruh, 3. taruh, Tar mikir dulu, tar dulu, anjing, tar dulu, udah mikir gitu. dulu, mikir dulu. Gue taunya apa? kue yang enak. Apa? Ada yang bisa jawab? Cikue Rai. Enggak ya, salah ya? Oke. Pangrano. Kamu Bang Rango Rango. kenapa? Panganan itu diartiin makanan. Enggak kue Kan dong. kue. Kan kue dong. Makanan, kue Makanan mah universal anjing Iya ya. dah, nggak apa-apa, Iya, kalah oke, kita. oke, Ya, oke, selalu oke. aja, bangsa. Yang kedua, yang selanjutnya, Gunung Merapi terletak di perbatasan 2 provinsi. Apa aja? 2 provinsi. 2 provinsi. Provinsi itu Jawa Tengah, 2 Ya, kota satu- kali. Satu lagi? Sama Jawa Timur. Ya benar. 3, 2, 1. Ya gue goblok kan. 1, 2, 3. Gue nggak bisa riset kan. Ada berapa Gua jarang pertanyaan riset. lagi? 2 lagi, 2 lagi. Gue gini-ginian nggak update lagi. Gunung ini meletus pada tahun 1883 dan dikenal sebagai salah satu. Gunung Galunggung. Krakatau. Krakatau. Iya benar. Ya, Oh, gue iya, udah mau kok jawab nggak Krakatau tahu? anjir. Oke. Ini selanjutnya. Krakatau. Saya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Siapakah saya? Semeru. Iya benar, Anis. Gue udah pengen jawab, kalah cepet. Gue bukan goblok ya, gue kalah cepet. Iya, iya, iya. Pemenang berarti Koler. Iya, Oh, gratis. banget, Ini gua udah- gratis gua semua, udah gratis. nggak Dibayarin. Mengetahui Emang gue yang bayar, anjing. pergunungan. Udah dibayar anjing. Udah dibayar anjing. Oke, lanjutin. Apa lagi? Lanjut apa? Udah Lanjut. game. Oke, lanjut. Bener lanjut dikit lagi aja ngobrol-ngobrol. Iya, masuk. Tadi terakhir ini yang berat ya? Yang solo traveling. Oh, solo traveling. Terus kalau yang Kalau nggak gini aja deh, tempat kan lu sering traveling Oh, nih iya. Ya yang paling berkesan dah. iya gunung paling berkesan. Kan lu Mapala. Selama gue di Mapala Nggak atau harus selama gunung. hidup? Selama di Mapala dulu di coba. Mapala dah. Di Mapala ya? Aktivitas paling berkesan. Nggak harus gunung, selalu Nggak harus ada gunung, aktivitas. rafting nggak apa-apa, arem jeram nggak apa-apa. Yang paling Kalau berkesan. aktivitas paling berkesan gue selama gue di Mapala ada 2. Apa tuh? Pertama itu gue ke Goa. Aduh, gue lupa lagi nama goanya, ada di Tajur. Tajur Bogor. Gue lupa lagi nama goanya. Gua kira Tajur tuh buat tempat belanja tuh. Oleh-oleh. Ada di bener di Tajur. Pokoknya gue lupa nama goanya. Jadi itu goanya gua horizontal. Nah, gue juga lumayan agak sering aktif buat masuk goa horizontal atau vertikal, cuma pakai alat ya, safety ya. Ya, safety Gua juga. Kayak pakai Aktif wear gua. pump, Gua juga masuk terus goa. pakai helmet, safety Aktif helmet. gue masuk gua. Aktif gua masuk gua. Terus pas gue lagi masuk goa horizontal yang gua ini, yang di Tajur, ada satu tempat itu tuh rumahnya kelelawar. Wah. Jadi gue masuk ke kayak sebutannya chamber gitu, aula di dalam goa. Gue masuk, terus itu tuh isinya semuanya kelelawar dan mereka kayak nabrak-nabrak gue. Akhirnya gue yang kayak matiin headlamp, itu gue ngerasain kayak gelap abadi sama sekali nggak ada pencahayaan di situ. Gue yang kayak emes aja ternyata maupun di atas bumi kan yang udah bagus ya, udah Iya, indah ya. iya, Dan bener-bener. di perut bumi itu juga ternyata nggak kalah. Nah, gua Nggak kalah indah. penasaran dah. Gue ada foto-foto Gua gue di goa. penasaran. Nanti dimasukinnya di sini, editor di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Gua penasaran. Penasaran nggak pernah gua. ke Iya, goa. gua nggak pernah. Gua Itu misal ada simaksnya nggak? Enggak, kalau gua enggak, karena gua ini tuh lebih kayak ke goa, bukan goa wisata, goa yang emang goa yang Goa udah tetap liar. ada liar aja gitu. Gua pernah juga Goa waktu yang itu literally mau goa. Di daerah Iya. Sentul juga banyak tuh ya? Sentul lumayan. Lebih ke di Kelapa Nunggal juga banyak. Waktu itu gue di Kelapa Nunggal, itu kan dekat pabrik semen ya. Jadi pas gue masuk goa, kita ya kayak stop dulu karena mau ada pengeboman gunung buat pembuatan semen. Jadi kita yang kayak iya, iya. lanjut di dalam, dar. Itu lumayan agak serem. Oh, satu lagi, gue lagi masuk goa. Ini Goa Cijaran namanya, ini di Kelapa Nunggal. Itu tuh itu vertikal, ketinggiannya kurang lebih 20 Oh, kalau sampai vertikal 25 langsung meter. begini ya? Kalau vertikal ke bawah, Langsung kita bawah. turun kayak pakai tali gitu. Kayak pakai Ada tali. nama tekniknya SRT, single rope teknik. Jadi kayak Oke, pakai kayak alat-alat. climbing gitu ya? Basicnya kayak climbing, cuma Basicnya. beda Oh, beda. teknik Beda buat teknik. turunnya. Nah terus jadi pas gua lagi ada di pitch pertama, Oh. itu tuh kayak kita istirahat kan, karena kayak
Itu tuh kedalamannya 20 sampai 30 meter. Di pitch pertama itu kayak ketinggiannya baru cuma 5 sampai 7 meter. Kita istirahat dulu. Habis itu pas lagi istirahat nunggu temen gue turun ke bawah. Temen gue yang kayak ngambil sesuatu di dalam guanya. Indah, ini apaan dah? Dan lu tahu ternyata apa? Itu lengan tengkorak manusia. Dan after kita turun, sebenarnya kita nggak nyampe ke bottomnya. Akhirnya kita naik lagi kan. Habis itu kita nanya nih sama warga setempat di sana yang emang kayak penanggung jawab lah, yang nemenin mapala-mapala ke situ. Namanya ada Pak Hasan, si Pak Hasan ini kita tanya, Pak tadi kita di bawah nemu tulang segala macam. Dan lo tahu jawaban dia apa? Iya, soalnya waktu itu zaman-zaman apa tuh yang komunis PKI, zaman-zaman komunis buang mayat di situ di gua itu. Jadi itu mayat yang gua temuin basicnya mayat-mayat zaman PKI Main-main dibuang jadul ke ya. sana. Iya, main Dan zaman dulu dia ya. nggak ngasih tahu gua, terus gue yang kayak anjir gue menyentuh tulang lengan Manusia. Itu yang kayak Waduh, itu serem merinding sih. sebadan. Itu creepy asli. Jangan-jangan Pas gue itu lagi mandi gue masih kebayang tulangnya. tangannya cuy. musuh. Itu yang kayak anjir the real, gue masih inget Wah, sampai itu creepy sekarang. parah sih anjir. Tapi itu oksigen aman dah. Ada beberapa gue yang nggak ada oksigennya. Oh, Nah kalau anjir. lo mau ngetes di gue itu ada oksigennya Pakai atau api? enggak, iya lo tinggal nyalain korek. Karena tuh basicnya kalau api itu kadar nyala oksigen rendah, harus ya. ada oksigen kan. Kadar oksigen rendah api pasti mati. Iya benar. Gue pengen nyobain, cuma Ayo nyari gua ayo. Nggak ada. Gua ini Kalau tuh. mau ke go horizontal aja. Tuh gue lupa lagi Tapi butuh orang yang guanya. berpengalaman ya. Gua Iya, nggak mau. iya sama gua Lu- nih. Bagus banget kan? oh iya. Ini di dalam gua. Ini tuh ornamen, kalau yang ke bawah stalaktit, kalau yang ke atas stalagmit. Either gua kebalik atau apa, mohon koreksi ya. Pokoknya itu, antara dua itu. Bagus banget ornamen-ornamennya. Debi, kita ke gua aja Bi akhir bulan, akhir tahun nih. Nih. Jangan ke Bandung. Kayak lo, dan lo tahu ornamen ini tuh kebentuk karena tetesan-tetesan yang, jadi tuh dari tetesan air itu tuh ngebentuk Iya, batu. ngebentuk batu, ya. Dan itu tuh tetesan itu jadi sebuah batu yang bagus itu bisa beratus-ratus ribu tahun. Jadi Iya. once lo ke gunung, itu guanya masih gua aktif, guanya masih hidup, itu tuh ada tetesan-tetesan air, dan kalau lo airnya lo pegang atau kayak lo geser itu udah mati. Oh gitu. Iya. Guanya bakalan mati. Oh berarti lo nih kalau ke goa jangan nyentuh apapun lah ya? Ya nyentuh apapun, apalagi tetesan air yang di ornamen stalaktit ya jangan, karena itu bisa kayak ngebuat si batunya ini udah nggak hidup lagi, karena kan dia hidup dan Lumayan tuh berkembang edukasi. terus dari si tetesan air ini. Jadi once kayak tetesan airnya lo kayak tek gitu, ya dia udah die. Edukasi nih guys. Edukasi nih. Oh iya, gue mau nanya lagi nih. Kalau di Jawa itu, gue pernah ngeliat ya di daerah Indonesia Timur, nggak tahu di mana. Jadi temen Instagram gue nih, temen virtual gue, dia ke gua itu di dalam guanya tuh ada kayak semacam danau. Danau itu Danau, banyak iya. banget danau. Di Jawa ada? Di Jawa gua Jomblang, Pacitan itu banyak banget. Dan kalau gua yang paling bagus ya menurut riset gua, karena dulu gua lumayan kayak suka banget sama gua. Itu di Thailand banyak banget. Makanya waktu itu ada kan yang film anak-anak kecil lagi main futsal terus masuk ke dalam gua, habis itu kejebak, kisah nyata. Itu karena ada airnya di dalam. Oke, tadi kan satu gua Tajur, satunya lagi yang berkesan. Gua lagi. Itu apa tuh? Ini tapi gua masuknya gua vertikal. Gua Mekah. Enggak, ini emang gua iseng aja masukinnya. Enggak, gua lihat gua. Gua yang tembus ke Madinah tuh agak lo kata ya. Lo lihat ya, ini alatnya safety banget. Oh, iya, Se-safety iya, ini, iya. se-safety ini. Harus Terus kayak safety. ada talinya. Tapi propernya kayak proper naik gunung atau Wah, jauh lebih proper ini? ini. Kalau dibilang proper, dua-duanya sebenarnya proper, cuma beda alat aja. Beda alat. Jauh lebih proper ini kayaknya sih. Tapi kalau menurut lo ya Karena jauh buat lebih proper. alat-alat Iya. satu badan itu lumayan agak mahal. Kayak ini tuh auto stopnya aja bisa sampai 2 juta satu benda. Oh, Terus seat harnessnya itu bisa jutaan juga. Pokoknya lumayan pricey deh. nyewa bisa nggak? Kayaknya kalau alat-alat dia skating, Minjem di dia aja, minjem. Ya minjem aja ada Indah selo. Terus ini gue lupa namanya apa. Pokoknya alat Ya, juga deh, ya, alat ya. buat naik. Harus Yang proper gitu. parah sih kayaknya harusnya itu. Kalau autostop buat turun. Oh crawl, namanya ini crawl. Gue baru ingat, maaf ya guys. Udah lama banget gak di dunia kepala. Oke Ndah, nih mungkin kan lu bekas anak Mapala nih, kita mau penutupan, gue mau lu
kasih kesan-kesannya buat teman-teman yang mau kuliah, apa yang belum gabung Mapala untuk gabung Yang Mapala. lagi mikir seperti dah apa. mau masuk Iya. Mapala, yang lagi mikir-mikir gitu loh. Oh, gue Gua masuk nggak ya? Gua masuk nggak ya? Iya, Coba. biar bisa masuk Mapala dan nggak Iya. underestimate Ini berarti untuk kayak Mapala ngeyakinin dia gitu. nih buat masuk Mapala. Soalnya kan anak-anak Mapala sekarang orang banyak yang underestimate gitu. tentang Iya, Mapala. benar. Iya sih, di zaman gua jadi Mapala, jadi pengurus aja tuh banyak yang kayak ngapain sih lo masuk Ngapain, Mapala iya. kan dia Padahal kayak dengar ceritanya gini-gini. seru parah loh. Padahal seru banget. Gua Seru ya? kalau misalkan Seru, gua asli. ini pengen kayak masuk Mapala deh. Iya. Sayang berdua. Ada satu lagi kan tadi gue bilang ada 2 pengalaman yang ini. Oh iya, Oh, iya, satu apa lagi. ya? Satu Satu lagi pas gua ke gunung di Kalimantan. Apa Itu tuh? namanya Gunung Halau-Halau. Oh yang lagi gitu gua nanya, gua kira salah. Iya itu Gunung Halau-Halau. Jadi gue selama di Halau-Halau ini gue naiknya tuh 3 hari, turunnya 2 hari, pokoknya sekitar seminggu lah ya. Iya. Tapi sebelum gue naik itu tuh gue yang kayak tidur di rumah adat, Wis. adat Dayak gitu. Itu nama adatnya tuh Dayak Meratus karena nama pegunungannya Meratus kan. Cuma emang kayak ya daerah-daerah yang pertambangan gitu. Tapi itu emang harus atau enggak? Emang lu pengen aja gitu? Emang pengen aja ekspedisi, lagi ekspedisi waktu itu. Pokoknya kita ke sana segala macam. Dan lo tahu kenapa itu lumayan berkesan? Karena cuma gua dan tim gua doang yang naik gunung itu. Jadi di gunung itu bukan yang kayak gunung komersil yang ramai Oh, secara yang ramai umum, secara banyak umum. pengunjung. Wah, itu enak Setiap detik banget kita itu. ketemu. Wah, Tapi gue setiap lagi jalan gue ketemu sama masyarakat adat sana yang kayak dia lagi berburu bawa anjing Ih, seru, sama anaknya. anjing, Terus kayak seru, kita seru. nyebrangin sungai, terus kayak di situ ada yang satu keluarga lewat bawa anjing 2, terus anaknya 3 kecil-kecil sama istrinya, dia mau ke atas. Jadi gunung ini itu tuh dia dipercaya sama masyarakat adat sana tangga menuju surga. Oh. Jadi banyak yang bolak-balik. Tapi welcome nggak dah? Kayak Welcome orang- banget. Welcome banget. Dan gue juga pernah Yang pas lu nanya ya. ketemu di tengah jalan itu. Karena kemarin tuh gue sempet nanya ke si orang-orang masyarakat adat sana. Karena kan kesannya kan stigma. Orang Kalimantan lumayan agak keras Keras, atau ya. kayak Agak menakutkan mistis, ya, iya, menakutkan ya. Menakutkan ya. Tapi itu sebenarnya itu balik lagi ya sama aja. Basicnya kayak kalau lo bakalan baik di saat lo ketemu Iya, di orang saat baik, ketemu dan lo orang baik, bakalan ngasih sebuah defensif Ketika ketemu orang yang ketika lo menemukan sesuatu yang Iya, membahayakan lo membahayakan, kan. Nah, sama mereka insting juga manusia. seperti kayak gitu. Iya. insting basic manusia. Sebenarnya semuanya baik, asal kitanya juga ya tahu menempatkan diri aja kayak gitu. Betul. Oke, sebenarnya ini gue masih banyak mau ngulik banyak banget ya. Ya anjir, Mungkin kita pengalamannya bikin banyak banget gila. part 2 kali ya. Part 2, part 2. Part Mau 2-nya kan, nanti part lah dua? lain waktu. Insya Allah banyak Boleh, banget. boleh, Ini kan boleh. kita baru ngupas Mapala. Gue pengen Seru aja tahu-tahu ceritanya. juga perjalanan Ternyata. di gunung-gunung. Ya di Goa gimana, seperti apa. Nah mungkin gue nih di penghujung acara yang tadi gue tanya. Saran ya? Saran deh Ya, buat rekomendasi anak-anak yang mau masuk kuliah. Kenapa lu harus bisa masuk Mapala? Panggisannya. Ya, Ya. sebenarnya menurut gua, saran dari gua kalau emang lo udah hobi berkegiatan di alam bebas, alangkah baiknya lo masuk Mapala supaya lo dapet ilmu gimana cara berkegiatan dengan baik dan benar di alam bebas. Di alam. Karena ilmunya tuh nggak akan lo dapet dimanapun kecuali di Mapala. Benar. Kayak gitu. Oke, Menurut gue guys, itu. dengerin, Ilmunya guys. tuh ya cuma bisa lo dapetin di Mapala. Iya. Buat yang masih ragu masuk Mapala, ya udah. Lihat nih. Keren kok, Oke. seru kok Mapala. Seru. Dan seru banget. relasinya nggak main-main. Relasinya nggak main-main tuh. Karena lo bisa ketemu sama Mapala Senior. seluruh Indonesia. Iya, juga Iya. yang masih Dan main. di Mapala itu juga ada pertemuan namanya TWKM. Itu kayak diadain 1 tahun sekali, kayak rapat besar Mapala-Mapala yang ada di Indonesia gitu. Dan gue pernah hadir waktu itu di Kalimantan. Jadi ya gue ketemu Mapala-Mapala seluruh Indonesia di situ. Kayak ya lo kapan lagi ketemu sesama Mapala Iya. seluruh Indonesia dari berbagai daerah dijadiin satu tempat, itu tuh kayak seru banget, relasi lo gak bakalan main-main lah. Pengalaman yang menarik. Jadi kalau lo mau kemana pun, kayak lo mau ke Bali, ke Lombok, ke NTT, itu lo bisa Udah ada minta kenalan. bantuan sama mapala-mapala Benar. yang pernah lo temenin ini. Bahkan walaupun lo nggak kenal, mereka akan bau bantu nolong lo. Oke. Karena kita udah Positifnya punya itu, kode guys. etik kayak Ya, kekeluargaan. Tuh, gara-gara Mapala dia bisa keliling Indonesia tuh. Udah kita akhiri aja ntar. Kalian Gue nggak mau minta part 2-nya nih. Perjalanan lu. Yang di part 2 mungkin nanti perjalanan ya lain waktu lah kalau lu lagi Boleh, kosong boleh, gitu. boleh, boleh. Kayak menarik sih gue. Lebih interest aja untuk bahas alam, gunung. Karena gue juga Lumayan kita suka ya, alam juga ya. suka alam. Lumayan suka alam. Ini gue adat apapun atasnya alam dibanding kota di bawah. Iya. Sama
gue juga. Ini tato tato coba. pertama gue. Mapala deh. Iya, ini tuh 4 divisi yang ada di Mapala gue. Kalau ini tuh gunung, ini tuh ini panjat tebing, ini goa, ini kayak air, bisa jadi arum Iya, jeram. jeram. Nah, ini tuh bahasa Portugal, artinya happiness, kebahagiaan. Jadi dulu gue ngerasa sama gue kuliah, ini tuh yang menjadi sumber kebahagiaan gue. Makanya this is my first tattoo. Itu doang. Ada nambah lagi nggak? Iya, nambah ada. Sini ada. Gue pengen full sini konsepnya Japanese gitu loh. Emang iya? Iya, heritage. Kenapa lo milih itu? Gue suka aja sama konsep Japanese itu. Udah deh, thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast yang nggak berguna, nggak ada isinya. Cuma kali ini edukasi. Ada isinya nih. Kali ini edukasi nih. Indah, keren. Kali ini edukasi. Thank you, jangan lupa share, Komen, subscribe, sama like juga ya. like. Thank you banget dah. Thank you. Thank you, Indah. Dadah. Join Dadah. media. Ya kali nggak join. W guys.